Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Reni Novalia, tempatnya belajar kimia itu asik. Oke, untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ini untuk larutan non-elektrolit ya, karena ada dua jenis, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Itu nanti rumusnya akan berbeda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Karena di channel ini saya banyak bahas materi tentang kimia mulai dari kelas 10, 11, dan 12 seperti video ini. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, mungkin saja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. So, simak terus ya. Oke, yang pertama kenaikan titik didih atau disimbolkan dengan delta TB. Ketika teman-teman merebus air murni dan air gula, kira-kira mana yang akan lebih cepat mendidih? Air murni atau air gula? Itu di sini sudah berbeda ya, karena air gula di situ sudah terdapat yang namanya zat terlarut, yaitu gula. Nah, titik didih larutan itu sendiri adalah suhu pada saat tekanan uap jenuh suatu larutan sama dengan tekanan atmosfer di lingkungan sekitar. Pada keadaan tersebut akan terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Nah, adanya penambahan zat terlarut untuk dalam hal ini kita tadi gula, yang sifatnya itu sukar menguap ke dalam pelarut air sehingga terbentuk larutan gula, itu akan menyebabkan titik didih larutan gula tersebut lebih tinggi daripada titik didih air murni. Jadi zat terlarut di situ dalam hal ini gula itu memiliki peran yang sangat berarti kepada zat pelarut air, karena dia akan mempengaruhi titik didihnya sehingga menyebabkan ia menjadi lebih tinggi. Karena apa? Karena gula tersebut memiliki sifat sukar menguap, itu yang menyebabkan titik didihnya menjadi lebih tinggi. Suhu pada saat air murni mendidih itu disebut titik didih pelarut ya, karena dia belum ada zat terlarut di situ. Sedangkan suhu pada saat larutan mendidih itu disebut titik didih larutan, atau disimbolkan dengan TB. Sedangkan kalau titik didih pelarut murni itu disimbolkan dengan TB derajat ya di sini, atau 0 pangkat di atas. Nah, oleh karena titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut, maka kenaikan titik didih larutan atau delta TB adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Nah, atau secara matematis dapat ditulis delta TB sama dengan TB min TB0, atau kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Hasil eksperimen yang telah dilakukan dengan cara melarutkan 1 mol zat non-elektrolit ke dalam 1 kg air murni itu menghasilkan titik didih larutan sebesar 100,52 derajat Celcius. Nah, kenaikan titik didih larutan tersebut adalah selisih antara titik didih pelarut, yaitu 152 derajat Celcius dikurang 100 derajat Celcius, di mana 100 derajat Celcius itu adalah titik didih pelarut murni, dalam hal ini air ya. Sehingga hasilnya adalah 0,52 derajat Celcius. Apabila 2 mol zat yang kita larutkan ke dalam 1 kg air, maka kenaikan titik didih larutan tersebut adalah 2 kali 0,52, yaitu 1,04 derajat Celcius. Nah, jadi kenaikan titik didih tiap mol zat non-elektrolit yang terlarut dalam air adalah 0,52 derajat Celcius. Nah, nilai 0,52 derajat Celcius per molal atau M itu disebut dengan tetapan kenaikan titik didih molal pelarut air, atau disimbolkan dengan KB air. Nah, dari data eksperimen itu kita bisa melihat bahwa terdapat hubungan berbanding lurus antara titik didih larutan dengan kemolalan yang dirumuskan sebagai berikut.
dimana delta TB itu sama dengan KB dikali M, atau kenaikan titik didih sama dengan tetapan kesetimbangan pelarut dikali molar zatnya ya. Nah, di sini keterangannya kenaikan titik didih satunya itu derajat Celcius delta TB, KB tetapan kenaikan titik didih molar pelarut ya, yaitu satuannya derajat Celcius per molar, sedangkan M itu kemolaran yaitu satuannya molar. Nah, harga KB itu tergantung dari jenis pelarut. Jadi nanti di soal akan diberitahukan pelarutnya itu apa, karena nilai tetapan kenaikan titik didih setiap pelarut itu berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya ya. Apabila 50 gram gula pasir atau sukrosa, diketahui MR sukrosanya 342, dilarutkan dalam 250 ml air, dan diketahui KB-nya yaitu 0,52 derajat Celcius per molar. Tentukan suhu larutan gula tersebut mulai mendidih. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan suatu soal, kita di sini coba untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui di soal. Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa massa sukrosa itu 50 gram, lalu MR sukrosanya 342, volume air yaitu 250 ml, dan KB atau tetapan kesetimbangan airnya yaitu tetapan kenaikan titik didih pelarut airnya yaitu 0,52 derajat Celcius per molar. Sedangkan yang ditanyakan tadi suhu larutan gula mulai mendidih atau TB. Karena yang ditanya TB pasti berhubungan dengan molar ya nantinya. Nah, berhubung di sini molar belum diketahui, jadi yang pertama yang kita cari adalah molar, karena mol berhubungan dengan massa belum diketahui, jadi kita cari dulu massanya. Massa hubungannya dengan volume itu ada juga hubungannya dengan rho, massa jenis air ya. Jika di soal tidak diketahui, maka teman-teman perlu mengingatnya bahwa massa jenis air itu selalu 1 gram per mililiter ya. Jadi kalau kita ingin mencari massanya, rumusnya massa jenis air dikali volume air. Massa jenis air 1 gram per mililiter, sedangkan volume air di soal diketahui yaitu 250 ml. Jadi kita peroleh massa airnya yaitu 250 gram. Nah, baru kita bisa mencari mol sukrosanya dengan rumus massa dibagi MR. Ini rumus yang lama ya, rumus tentang stoikiometri, itu akan selalu kita pakai, jadi teman-teman penting untuk mengingatnya. Massa dibagi MR, massanya diketahui di soal 50 gram, dan MR-nya juga diketahui 342 gram per mol. Sehingga kita peroleh mol sukrosanya yaitu 0,15 mol. Baru kita bisa cari kemolarannya, yaitu jumlah mol sukrosa dibagi massa pelarut, yaitu dalam hal ini air yang kita cari tadi ya di awal, massa pelarut atau massa air. Jadi kita masukkan nilai mol sukrosanya yang kita cari sebelumnya itu 0,15 mol dibagi massa pelarut. Nah, massa pelarut atau air di sini kan 250 gram. Sedangkan satuan dari massa pelarut yang seharusnya adalah dalam bentuk kilogram. Jadi kita perlu mengkonversi gram ke kilogram sehingga kita peroleh 0,25 kg. Hasilnya yaitu 0,6 molar. Oke, bisa dipahami ya. Nah, setelah kita bisa mencari kemolaran, baru kita bisa mencari titik didihnya. Nah, sebelum ke titik didih, kita cari dulu perubahan kenaikan titik didihnya ya, yaitu delta TB. KB dikali M. Nah, KB di soal sudah diketahui 0,52, sedangkan molarnya yang barusan kita cari yaitu 0,6 molar. Maka kita peroleh kenaikan titik didihnya yaitu sebesar 0,312 derajat Celcius. Nah, ingat ini baru kenaikan titik didih, sedangkan yang ditanya di soal adalah titik didih ketika ia baru mulai mendidih. Jadi hubungannya dengan delta TB itu sama dengan TB dikurang TB0, atau
kenaikan titik didih sama dengan titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni, yaitu kalau dalam soal ini jelas ya, pelarutnya itu air. Jadi titik didih air yaitu 100 derajat Celcius. Sehingga kalau ada rumus delta TB sama dengan TB min TB0, berarti kalau kita ingin mencari TB, nah itu tinggal delta TB ditambah TB0. Atau TB0 ditambah delta TB, itu sama saja ya. Jadi pindah ruas. Min TB0 ini pindah ruas ke kiri, jadi positif. Nah, TB0 atau titik didih larut murni dalam hal ini air yaitu 100 derajat Celcius ditambah delta TB, kenaikan titik didih yang kita cari tadi yaitu 0,312 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah 100,312 derajat Celcius. Nah, inilah titik didih di mana larutan gula tersebut mulai mendidih, yaitu pada suhu 100,312 derajat Celcius. Oke, bisa dipahami ya. Jika teman-teman ada yang ditanyakan bisa tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Titik beku itu sendiri adalah suhu pada saat zat cair mulai membeku. Nah, untuk air murni itu titik bekunya yaitu 0 derajat Celcius. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya. Nah, apabila di dalam air itu dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap, di sini kita ambil lagi contohnya gula, hingga semua gula larut sempurna dan terbentuk larutan gula, kemudian didinginkan. Nah, ini beda perlakuannya ya, kalau titik didih tadi dipanaskan, kalau ini didinginkan, karena kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh gula tersebut terhadap penurunan titik beku larutan. Nah, berapakah titik beku larutan gula tersebut? Nah, ternyata berdasarkan hasil eksperimen itu titik bekunya di bawah 0 derajat Celcius. Oke, suhu pada saat air murni sebagai pelarut mulai membeku yaitu 0 derajat Celcius itu disebut titik beku pelarut murni, dalam hal ini air. Sedangkan suhu pada saat larutan gula membeku itu disebut titik beku larutan. Nah, sedangkan selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan itu disebut penurunan titik beku larutan. Kita secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Nah, ini kebalikan dari rumus titik didih tadi ya. Nah, sebuah eksperimen itu menunjukkan bahwa suatu larutan non-elektrolit 0,1 molal dengan air murni sebagai pelarut itu akan membeku pada suhu minus 0,186 derajat Celcius. Untuk konsentrasi 0,2 m, ternyata suhunya minus 0,372 derajat Celcius atau 2 kali dari 0,186 derajat Celcius. Dengan konsentrasi 0,3 molar juga memiliki pola yang sama, yaitu dia merupakan 3 kali dari suhu minus 0,186 derajat Celcius, yaitu minus 0,558 derajat Celcius. Nah, berdasarkan data eksperimen tersebut, maka sebanyak 1 molal larutan non-elektrolit dengan air murni sebagai pelarut akan membeku pada suhu minus 1,86 derajat Celcius. Pada konsentrasi 1 molal, penurunan titik beku larutan tersebut sebesar 0 derajat Celcius dikurang 1,86 derajat Celcius, yaitu 1,86 derajat Celcius. Oke, sorry di sini ada minusnya ya, sehingga minus ketemu minus hasilnya positif 1,86 derajat Celcius. Nilai 1,86 derajat Celcius per molar selanjutnya disebut dengan tatapan penurunan titik beku molar pelarut air atau disimbolkan dengan Kf air. Melalui data eksperimen di atas dapat dirumuskan hubungan antara penurunan titik beku dan kemolalan, yaitu delta TF sama dengan Kf dikali N sama dengan TB tadi ya, yaitu
Tetapkan kenaikan titik didih. Kalau di sini KF itu titik beku dikali molalnya sama. Oke, delta TF penurunan titik beku larutan 1 derajat Celcius. KB tetapan penurunan titik beku molal pelarut derajat Celcius per molal. M komolalan satuannya M. Untuk nilai KB sama. Di sini KF ya. Untuk nilai KF itu sama tergantung dari jenis pelarut yang digunakan. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal lagi tentang penurunan titik beku ya. Tentukan titik beku larutan yang mengandung 3,6 gram glukosa yang dilarutkan dalam 100 gram air. Diketahui KF air yaitu 1,86 derajat Celcius per molal dan MR glukosa yaitu 180. Oke, berdasarkan soal kita bisa menuliskan yang diketahui di soal itu ada massa glukosa 3,6 gram, MR glukosa 180, massa air 100 gram, dan KF air 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanyakan titik beku larutan atau TF. Yang pertama kita perlu mencari mol glukosa, massanya sudah ada, MR-nya sudah ada. Tinggal kita masukkan ke perhitungan sehingga kita peroleh mol glukosanya yaitu 0,02 mol. Baru kita bisa mencari kemolalannya. Jumlah mol glukosa dibagi massa pelarut. Massa pelarut diketahui di soal yaitu 100 gram. Jadi kita perlu mengkonversinya ke kilogram sehingga hasilnya 0,1 kg. Mol glukosa dibagi massa pelarut 0,02 dibagi 0,1 hasilnya 0,2 molal. Baru kita bisa menghitung penurunan titik bekunya yaitu delta TF sama dengan KF dikali molal. KF-nya diketahui di soal 1,86 derajat Celcius per molal dikali 0,2 molal sehingga hasilnya 0,372 derajat Celcius. Nah, sama ya, ini penurunan titik beku, sedangkan yang ditanya adalah titik bekunya. Jadi TF sama dengan TF0 min delta TF, yaitu 0 derajat Celcius dikurang 0,372 derajat Celcius. Hasilnya minus 0,372 derajat Celcius. Inilah titik beku larutan glukosa tersebut, yaitu minus 0,372 derajat Celcius. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.